Ya, baik. Mohon maaf, saya lanjutkan. Tadi sempat terputus karena signal, ya. Jadi untuk penata laksanaan pada bayi baru lahir, pertama yaitu pada saat bayi lahir, ya. Kemudian kita lakukan penilaian sekilas, ya. Begitu lahir, kita lakukan penilaian sekilas, yaitu penilaian APGAR, ya, APGAR score. Nanti kita lihat saja apa saja sih APGAR score itu, ya. Penilaian sekilas terkait APGAR score pada menit pertama, ya. Yang kita nilai itu ada 5 item yang dinilai pada APGAR score, ya. Setelah itu, setelah membersihkan jalan napas, ya, artinya membersihkan jalan napas pada bayi, ya, kepala bayi pada saat nampak di vulva, ya, kita membersihkan dulu, melap mukanya, yang kemudian dilahirkan, kemudian kita lakukan penilaian sekilas, kemudian membersihkan jalan nafas. Jalan nafas ini untuk sekarang ini, ya, membersihkan jalan nafas menggunakan mengisap, ya, dengan pengisapan lendir itu sudah bukan merupakan sesuatu hal yang wajib, ya, sesuatu hal yang harus untuk setiap bayi. Tidak. Tapi kalau bayinya sudah lahir bagus, ya, tidak kemudian bayinya menangis spontan, ya, tidak ada lendir atau apa yang ini, tidak perlu dilakukan pengisapan lendir, ya. Tapi kalau seandainya perlu dilakukan pengisapan lendir, silakan dilakukan pengisapan lendir, mulai dari mulut, hidung, ya, sampai bersih. Setelah itu kita mengeringkan bayi. Pada saat mengeringkan bayi, sekaligus kita namanya merangsang taktil, ya. Jadi pada saat membersihkan kepala bayi, badannya, ya, belakang, punggungnya itu kita melap bayinya seperti ini, ya. Nah, ini punggungnya, ya, dilap seperti ini supaya apa? Ini membantu untuk merangsang bayi supaya bayi menangis, kemudian paru-paru berkembang, ya, sehingga tadi dia bisa melakukan adaptasi dengan lingkungan luar, yaitu terjadinya perubahan sistem pernafasan yang pertamanya dibantu oleh plasenta. Saat ini dia akan bernafas spontan, ya, melalui paru-parunya sendiri, ya. Kemudian setelah kita mengeringkan badan bayi, yang kita keringkan badan bayi, tapi yang tidak kita keringkan atau kita lap adalah kedua telapak tangannya. Kenapa kedua telapak tangan bayi tidak perlu dilap, ya? Karena dibiarkan bayi itu dia mencium ini sebagai peta, sebagai apa? Penunjuk jalan, ya. Menunjuk jalan supaya pada saat kita melakukan IMD dia akan mencari bau yang sama seperti bau ketubannya, ya, ketuban bayi itu. Jadi kedua tangannya tidak perlu untuk dibersihkan, biarkan kedua tangannya supaya ada bau ketubannya, ya. Nanti pada saat kita memberikan ASI dia akan mencari bau yang sama dengan waktu di dalam rahim, ya. Setelah itu kita melakukan pemotongan tali pusat. Pemotongan tali pusat ini tidak usah dilakukan secara terburu-buru, ya. Lakukanlah pemotongan tali pusat sampai dengan tali pusat itu sudah tidak berdenyut, ya. Tali pusat itu kalau pada saat lahir dia akan terasa agak hangat dan dia berdenyut, artinya bahwa masih ada aliran suplai darah, aliran dari plasenta ke janin. Biarkan itu semua proses berjalan sampai tidak ada denyutan. Kalau sudah tidak ada denyutan berarti sudah tidak ada suplai darah yang dari plasenta mau ke janin, ya. Nah, di situ baru kita melakukan pemotongan tali pusat. Kenapa? Penelitian membuktikan bahwa bayi yang dilakukan penundaan pemotongan tali pusat, ya, dia akan lebih kecil resikonya terkena anemi dibandingkan dengan bayi yang terlalu cepat kita melakukan pemotongan tali pusat, ya. Nah, selain itu memberikan manfaat yang lebih banyak. Jadi tali pusat ini bukan sesuatu hal yang harus segera, ya. Makanya ada juga teknik lotus birth, ya, di mana tali pusat bayi dengan plasenta bayi itu tidak pernah dipotong, ya, sampai nanti dia mengering sendiri, ya. Itu ada teknik terbaru, ya, tapi untuk di Indonesia sendiri belum diterapkan, ya, karena belum sesuai atau belum bisa diterima oleh adat istiadatnya kita, ya. Setelah itu kita sambil menilai APGAR score di menit kelima. Jadi untuk bayi itu ada penilaian APGAR score menit pertama dan ada penilaian APGAR score menit kelima, ya. Nah, kemudian untuk mempertahankan suhu tubuh bayi, tadi Ibu sudah katakan bahwa ada perubahan adaptasi, salah satunya perubahan suhu tubuh, di mana
dia harus beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, di sekitar bayi itu ya. Untuk itu pada bayi yang baru lahir jangan diberikan AC yang terlalu dingin ya. Kenapa? Nanti akan mempengaruhi suhu tubuhnya. Untuk itu bayi ini setelah dipotong tali pusat ya, kemudian setelah dikeringkan dipotong tali pusatnya ya, kemudian dia dibungkus dengan kain ya. Jangan lupa gunakan topi ya. Gunakan topi untuk bayi. Topi ini sangat penting untuk bayi ya. Kenapa? Karena pusat pengatur suhu tubuh terbesar pada manusia itu adalah di kepala ya. Nah, begitu juga dengan bayi. Makanya bayi harus dikasih topi supaya pengatur suhu tubuh ini bisa menjaga kehangatan daripada tubuhnya ya. Setelah itu lakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Letakkan bayi di atas perut ibu, ya, di atas perut dada ibu, kemudian dada dengan dada, badan bayi dengan badan ibu, kulit dengan kulit harus bersentuhan, skin to skin ya, harus bersentuhan kulit dengan tubuh, kulit dengan kulit ya, kulit bayi, kulit ibu. Baru nanti di atasnya kita tutup dengan kain. Kenapa begitu ya? Supaya terjadi kehangatan untuk bayinya ya, terjadi kehangatan di situ, terjadi bonding attachment, ikatan antara ibu dan bayi ya. Kemudian bayi akan mulai berlatih ya, merangkak, mencari, mencium ya, mencari ASI, dan dia sudah mulai belajar untuk menghisap ASI di situ. Walaupun tidak banyak nanti yang dia minum ya. Tapi IMD ini merupakan salah satu yang mensukseskan untuk ASI eksklusif. Kalau nanti pada saat IMD-nya dia bagus ya, nah pada saat ASI eksklusif diharapkan juga bagus ya. Kemudian membersihkan bayi ya. Kemudian setelah IMD selesai ya, IMD ini tidak langsung kita taruh di perut ibu langsung dia dapat puting susu, tidak ya. Itu memerlukan beberapa tahap, beberapa langkah sampai dengan kurang lebih 40 menit juga bisa ya, sampai bayi kita rasa cukup dia sudah mendapatkan puting ibu ya. Dan kita bisa mengambilnya untuk kita bersihkan badannya ya. Ini dibersihkan secara baik ya. Kain yang tadi itu dibuka, kemudian dibersihkan lagi badan bayi ya, menggunakan handuk yang lembut ya, kemudian kering. Kemudian kita memberikan obat tetes mata ya, diberikan obat tetes mata. Kenapa harus diberikan obat tetes mata? Karena untuk mencegah terjadinya infeksi pada mata. Pada saat bayi lahir, melewati jalan lahir ya, sampai dengan vagina dan sebagainya, ditakutkan ada infeksi yang ada pada ibu ya, sehingga bisa menulari matanya. Tidak jarang ya, bayi banyak yang lahir kemudian dia mau punya mata itu bernanah ya, keluar nanahnya sampai bengkak ya, itu akibat itu. Makanya dicegah dengan pemberian oksitetrasiklin pada mata ya, salep mata. Nah, di sini kita punya tugas untuk melakukan pengukuran berat badan bayi. Timbang berat badan bayi ditimbang tanpa menggunakan baju ya. Untuk itu pada saat menimbang harus ditutup ininya, ditutup jendela, dimatikan kipas, matikan AC-nya ya. Nah, pada saat pengukuran juga jangan sampai tubuh bayi ini dia kosong-kosong bertemu dengan ini ya, dengan timbangan kosong ya, tapi paling tidak kita harus melapisi dengan kain. Kenapa? Karena tadi perubahan suhu tubuh itu jangan sampai tubuhnya ini karena timbangannya ini mungkin dingin ya, kita taruh di situ akhirnya bisa menyebabkan suhu tubuh bayi menurun dan terjadi hipotermi. Kemudian lakukan pengukuran panjang badan, lingkar kepala, lila dan lingkar dada ya. Kemudian kita memberikan tanda pengenal ya. Biasanya diberikan gelang biru untuk anak laki-laki, gelang pink untuk anak perempuan ya. Kenapa? Supaya jangan sampai tertukar dengan bayi lain ya. Itu sebagai tanda pengenal. Bayi ini kan dia tidak tahu ini mama saya, ini bapak saya, tidak bisa. Bayi juga kebanyakan punya wajah yang hampir mirip gitu ya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Jadi sebaiknya pada saat kita sudah melakukan pengukuran semua ini, sudah pakaikan baju, jangan lupa kita memberikan tanda pengenal, kemudian melakukan cap kaki ya.
cap kaki untuk di statusnya dan sebagainya. Sehingga bayi itu sudah bisa dipakaikan baju, ditutup ya yang baik, dan berikanlah kepada ibu untuk rawat gabung. Saat ini lebih direkomendasikan untuk melakukan rawat gabung. Kenapa? Supaya sewaktu-waktu bayi ingin menyusui di ibunya, ya, menyusui di ibunya itu dekat. Kemudian akan terjadi ikatan antara ibu dan bayi secara bagus. Jangan sampai kalau bayi yang tidak, misalnya bayi yang dengan prematur, ya, atau bayi dengan masalah lainnya, silahkan kalau mau dilakukan terapi lanjutan di NICU misalnya, ya, di NICU itu ICU-nya khusus untuk neonatus, ya. Nah, itu bisa. Tapi kalau seandainya tidak ada komplikasi dan sebagainya, sehat-sehat saja, silakan dilakukan rawat gabung, ya. Nah, pada saat rawat gabung ini, ibunya sudah dibersihkan, sudah sehat semua, ya. Jangan lupa Anda memberikan konseling. Bagaimana sih cara merawat tali pusat? Ya, sekarang ini dikenal dengan perawatan tali pusat kering. Atau tali pusat itu tidak boleh diberikan alkohol, ya. Cukup dibersihkan tali pusatnya, kemudian dibungkus dengan kasa kering. Itu namanya perawatan tali pusat kering. Kenapa tidak boleh dikasih alkohol lagi, Ibu? Ya, karena alkohol itu biasa 70%. Kalian lihat di situ tulisan alkohol 70%. Alkoholnya 70%, 30%-nya adalah air, ya. Alkohol ini adalah sesuatu yang mudah menguap. Nah, kalau 70%-nya alkoholnya menguap, sisanya 30%-nya adalah air, ya, aqueous di situ, maka tali pusat ini dia akan menjadi lembab. Lembab, suatu daerah tubuh yang lembab itu merupakan tempat kuman, bakteri itu paling senang untuk berkembang biak di situ. Ya, takutnya di situ nanti malah ada kuman tetanus berkembang biak di situ, dan akhirnya bayinya bisa terjadi terkena tetanus neonatorum, ya, yang dari tali pusat. Nah, kemudian kita jelaskan lagi kepada ibu bagaimana ASI eksklusif, ya, ASI yang diberikan kepada ibu, kepada bayi tanpa diberikan makanan pendamping atau makanan lainnya selain obat, ya, termasuk tidak boleh diberikan air putih, ya. Kemudian bagaimana memandikan bayi? Saat ini bayi lahir tidak boleh langsung dimandikan, tapi bayi lahir harus kita menunggu sampai 6 jam baru bayi itu bisa dimandikan. Tadi tujuannya tidak lain supaya menjaga suhu tubuh bayi. Nah, ini yang Apgar score yang tadi Ibu katakan. Apgar score. Apgar score ini adalah sebuah singkatan, ya, Apgar. Jadi A itu appearance, ya, yaitu warna kulit, warna kulit, warna tubuh, ya, kemudian denyut jantung, respon, ya, grimace itu respon, kemudian activity atau aktivitas otot yang tadi harus dia bergerak, ya, kemudian gerakannya kayak memeluk, kalau dia kaget dia akan kayak ingin ini, ya. Kemudian bagaimana pernafasan. Jadi kita nilai kalau warna kulit misalnya, ini nilainya adalah 0, 1, 2. Kalau warna kulit kita lihat warna kulitnya pucat, berarti nilainya 0, tidak ada nilai. Kita lihat frekuensi jantungnya apa? Tidak ada. Wah, ini kalau reaksi terhadap rangsangan tidak ada. Misalnya dilihat bayinya tidak menangis, ya, tidak bersin, ya, dikasih kaget atau digoyang juga dia diam saja, ya, tidak ada reaksi sama sekali. Kemudian misalnya tonus ototnya lumpuh. Tonus otot ini artinya gerakannya, ya. Gerakan sendi-sendinya itu kan bayi itu kan menendang dan memeluk gitu, ya, seperti menendang dan memeluk. Nah, itu kalau tidak ada, ya, kemudian tidak ada nafas, berarti kalau nilainya 0 semua, kemungkinan bayinya meninggal, ya. Nah, nilai yang biasa dinyatakan kalau nilai yang bagus itu adalah 2, ya. Misalnya suhu tubuhnya warna badannya kemerahan, ya, nilainya 2. Oh, jantungnya 10 kali per menit. Oh, bayinya menangis, dia batuk dan bersin, nilainya 2. Gerakannya aktif, 2, ya. Usaha nafasnya dia menangis kuat. Nah, nilainya 10, ya. Berarti nilai pada Apgar score pada menit pertama adalah 10. Nanti kita nilai lagi di menit ke-5-nya nilainya berapa, ya. Itu nanti jadinya menit pertama per menit kedua, ya. Oke. Nah, ini, ya, setelah bayi lahir, tadi kita sudah sepakat bahwa ala pemantauan yaitu setelah 2 jam, ya, setelah 2 jam bayi itu lahir.
setelah 2 jam itu adalah kala pemantauan pada ibu ya, dan juga pada bayi ya, pada bayi ini bagaimana sih kita melakukan pemantauan kepada pemantauan kepada bayi ya untuk pemeriksaan bayi baru lahir. Jadi kalau bayi saat ini tidak boleh lagi pertolongan persalinan di rumah ya, itu sudah ada undang-undangnya ya, walaupun tidak secara signifikan disebutkan, tapi sudah tidak boleh melakukan pertolongan persalinan di rumah. Tapi persalinan harus dilakukan di Faskes, fasilitas pelayanan kesehatan. Kenapa? Jikalau terjadi sesuatu ya, itu bisa cepat penanganannya, siap rujukannya ya dan sebagainya. Tapi kalau pertolongan yang dilakukan di rumah ini sudah tidak boleh ya. Di sini masih tahun 2000 sumber Kemenkes 2010 ini masih dituliskan di sini bayi lahir di rumah. Tapi saat ini sudah tidak boleh ya, sudah ada aturannya. Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan ya antara perawatan bayi ini atau pemeriksaan bayi ini ya, kunjungan bayi. Jadi kalau bayi baru lahir itu 6 sampai sebelum usia 6 jam ya itu sudah dilakukan pemantauan, kemudian 6 jadi ada 3 KN, KN1, KN2 dan KN3 ya. 6 sampai 48 jam, 3 sampai 7 hari dan minggu kedua pasca lahir. Untuk masa pandemi COVID-19 tidak ada perbedaan antara yang seharusnya dan yang saat COVID ini. Kenapa? Karena semua bayi memiliki hak ya, memiliki hak untuk mendapatkan layanan sesuai dengan kunjungan neonatusnya ya. Nah, KN1 pada masa pandemi 6 jam sampai 48 jam ya setelah lahir. Kemudian KN2-nya 3 hari sampai dengan 7 hari setelah lahir. Ya, kunjungan neonatus 3-nya yaitu periode 8 hari atau minggu kedua sampai dengan 28 hari. Jadi tidak ada perbedaan antara pada masa COVID dan pada bayi baru lahir. Untuk itu, pada ibu bersalin, ya ibunya tidak boleh langsung disuruh pulang sebenarnya. Ibunya paling tidak 24 jam ya, itu harus dilakukan pemantauan di fasilitas kesehatan. Selain pemantauan untuk ibu, dilakukan juga pemantauan untuk bayi. Tapi sebenarnya secara aturan, secara rekomendasi itu, ibu yang bersalin ini kurang lebih 2 hari dia harus berada di layanan kesehatan. Ya, 2 hari, 48 jam untuk persalinan normal, itu dia harus ada di layanan. Supaya kita bisa lihat, bayinya bisa buang air besar tidak, bayinya menetek bagus tidak, dan sebagainya. Oke. Ibu rasa apa yang Ibu jelaskan sudah cukup ya, sudah cukup yang Ibu jelaskan. Untuk itu, Ibu memberikan kalian waktu untuk menyimak dan mencatat kembali apa yang sudah Ibu sampaikan ini. Kalian buat resitasi apa yang sudah Ibu sampaikan saat ini ya, dan nanti Ibu akan masuk ke Zoom room supaya kita akan berdiskusi dengan baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore.